Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu guru hebat. Kembali berjumpa dengan Bu Eli di channel video YouTube tentang persiapan perangkat ajar kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022-2023. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di part 3, yaitu menyusun ATP alur tujuan pembelajaran dengan menggunakan 7 prinsip utama pada fase E, mapel IPA bidang kimia, ya. Nah, menyusun ATP ini adalah lanjutan dari video part 2, yaitu tentang merumuskan TP atau tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, sebelumnya jangan lupa kimia keren, salam kimia ya Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe, like, share, komen supaya channel ini lebih bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, terima kasih. Mari kita mulai. Nah, kurikulum Merdeka pada bahasan video kali ini adalah kurikulum yang bagaimana penekanannya pada proses pembelajaran. Proses pembelajarannya adalah salah satunya pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah sebagai ciri khas. Apakah berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ini ditentukan berdasarkan hasil asesmen formatif awal pembelajaran atau diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran, termasuk juga di sepanjang pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Tujuannya adalah mengambil data, memetakan data kebutuhan peserta didik, profil belajarnya, kemudian latar belakang keluarganya, gaya belajarnya, kemudian minat, potensi, bakat, dan seterusnya, sehingga Bapak Ibu guru bisa merancang strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berpihak pada peserta didik, dan bisa menjawab semua kebutuhan mereka ya. Nah, nanti ada diferensiasi proses, konten, atau produk ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, ciri khasnya adalah pembelajaran project, yaitu project penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ini adalah project yang nanti menjadi ciri khas dari kurikulum Merdeka, khususnya fase E, di fase E ya, di kelas 10 ya. Nanti di akhir video ini ada sedikit penjelasan poin-poin penting dari project P5 ya. Jadi Bapak Ibu guru diharapkan bisa mengklik videonya dan mendengarkan videonya diputar sampai habis sehingga mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Terima kasih. Nah, berikutnya istilah ya, ada istilah yang berbeda dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum ke-13. Pada kurikulum Merdeka kita mengenal istilah-istilah ini ya, silahkan dibaca. Ini sudah Bu Eli ulang-ulang mulai dari video pertama, kedua, dan kini ketiga. Nah, bahasan video ini adalah ATP, itu artinya adalah atau bisa disamakan dengan silabus pada K13. Jadi ATP ini dibuat oleh masing-masing guru dengan ciri khas sekolahnya masing-masing, peserta didiknya masing-masing, sehingga ATP ini merupakan silabus sekolah tersebut, kelompok mata pelajaran tersebut, mapel tersebut yang dibuat oleh gurunya masing-masing ya Bapak Ibu, sehingga pada silabus sekolah A untuk mapel kimia berbeda dengan silabus sekolah B untuk mapel kimia dan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ATP adalah silabus. Next. Nah, apa dasar kebijakannya terkait dengan capaian pembelajaran yang sebagai awal kita mulai membuat perangkat ajar ya. Sebelum membuat perangkat ajar maksudnya, maka awalnya adalah menganalisis CP. Nah, CP ini mengalami perubahan ya. Tadinya nomor 008 ini ya, kemudian diubah dengan CP terbaru ya, Bapak Ibu.
yaitu nomor 033 ya tahun 2022. Jadi pastikan bahwa kita menggunakan CP yang terbaru sebagai dasar kebijakan kita menganalisis ya materi dan konten yang ada di sana. Nah, lalu pengertian CP itu apa? Ini juga ada dasar kebijakannya yang tercantum pada Kemendikbudristek tahun 2022 nomor 056. Nah, CP itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi PAUD hingga pendidikan dasar dan menengah. Nah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran ya. Bapak Ibu bisa membaca di halaman 59 Kemendikbud Ristek ya untuk nomor 056. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik yaitu untuk kita semua. Kenapa kita perlu belajar CP seperti itu ya? Kemudian bentar. Oh iya, ini sebelumnya ada setelah memahami CP lalu ada untuk apa CP? Untuk apa CP-nya ya? Karena di dalam Kemendikbudristek nomor 056 tahun 2022 halaman 68 ini CP itu tadi sudah disinggung oleh Bu Eli ya, bahwa CP itu untuk membuat perangkat ajar, dalam hal ini modul ajar ya. Jadi perangkat ajar itu ada buku teks, ada modul ajar, ada modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita bahasnya menyusun CP untuk tujuan, nanti di video keempatnya yaitu untuk tujuan membuat modul ajar ya Bapak Ibu. Nah, ini juga ada dasar kebijakannya. Next ya. Pertanyaan pemantik, apa yang perlu dipelajari? Belajar apa saja? Materi apa saja yang perlu dipelajari oleh peserta didik saat dia belajar di sekolah dan ruang kelas dalam waktu yang terbatas? Yang kedua adalah apa yang dapat peserta didik demonstrasikan setelah mempelajari apa-apa tadi atau setelah mempelajari materi-materi tadi di sekolah dan ruang kelas dalam waktu yang terbatas. Nah, dua pertanyaan besar ini adalah PR bagi kita, yaitu mengapa kita perlu menganalisis CP, merumuskan TP, menyusun ATP hingga membuat modul ajar sebagai perangkat ajar, yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, prinsip penyusunan ATP itu ada 7 ya. Yang pertama adalah sederhana dan informatif. Jadi sederhana artinya perumusan ATP dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca ya, sehingga untuk memudahkan bisa disertai dengan glosarium ya, menggunakan istilah atau terminologi yang umum jika jika mau lebih lebih detail maka disertakan glosariumnya. Kedua, esensial dan kontekstual ya. Esensial itu terkait dengan materi-materi esensi, materi yang mendasar, materi yang menurut Bapak Ibu guru itu penting dan itu menjawab kebutuhan peserta didik Bapak Ibu guru itu yang materi yang mana. Jadi setiap guru itu bisa berbeda-beda ya. Jadi ini esensial. Kontekstual adalah materi itu nanti memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengalami belajar ya. Peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata, berupa aktivitas menantang, menyenangkan, dan bermakna sehingga merupakan long life learning, pembelajaran seumur hidup biasanya hal-hal yang paling diingat oleh peserta didik saat mereka belajar itu tentunya adalah hal-hal yang menyenangkan, yang bagi mereka ini ternyata sangat menarik dan bermanfaat ya, seperti itu. Itu namanya bermakna ya. Berkesinambungan ya, artinya ada antar fase, antar tujuan pembelajaran itu saling terkait. Merupakan capaian yang runtut, sistematis dan berjenjang. Nah, ini nanti ada ya Bapak Ibu guru caranya ya. Next ya. Pengoptimalan 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap yang
berjenjang selaras dengan tahapan kognitif ya. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ketiga kompetensi ini dijadikan satu Bapak Ibu, tidak dipisah-pisah seperti pada K13 ya. Di samping itu juga ada dimensi, pengetahuan yang merupakan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif ya. Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan life skill, sikap kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, serta ini ciri khasnya yaitu P3 ya, dimensi profil pelajar Pancasila ya, 6 dimensi ya, mulai dari beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri ya. Bapak Ibu, ini ciri khas dari sebuah capaian pembelajaran menurut kurikulum Merdeka, yaitu apa? Mencapai profil pelajar Pancasila ya, profil dengan dimensi ini. Berikutnya merdeka belajar ya, prinsip utama penyusunan ATP itu pemahaman istilah merdeka belajar maksudnya apa? Ya memerdekakan siswa bebas mengemukakan ide ya, bebas berpikir, merdeka berpikir, bertindak dengan sesuai ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral ya. Kemudian, bebas berkreativitas, merdeka berkreativitas ya. Ya, artinya merdeka belajar, sementara gurunya juga merdeka mengajar dengan cara tadi memilih perangkat ajarnya, menentukan sendiri strateginya, menyusun sendiri TP-nya dan menyusun alur TP-nya tadi ya. Nah, jadi, merdeka belajar di sini adalah merdeka belajar untuk peserta didik dan juga merdeka mengajar untuk gurunya ya. Artinya mengoptimalkan peran dan kompetensi guru juga dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, berikutnya adalah, operasional dan aplikatif ya. Rumusan ATP memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar ya. Berikutnya adalah adaptif dan fleksibel, disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Jadi setiap mapel itu punya karakteristik masing-masing yang bisa Bapak Ibu guru baca pada CP nomor 033 tadi itu ada ya, karakteristik mapel IPA itu apa, seperti itu ya. Karakteristik mapel kimia itu yang bagaimana sehingga kita bisa membuat, strategi pembelajaran yang tepat ya. Nah, lalu juga karakteristik siswa. Nah, makanya kita perlu melakukan asesmen untuk mengetahui karakteristik siswa. Lalu karakteristik satuan pendidikan atau sekolah, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mapel, serta luang lingkup pembelajaran, yaitu ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, karena tadi disinggung-singgung tentang profil pelajar Pancasila, maka Ibu Eli mengingatkan ya ada 6 dimensi. Ini ya ada mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi dimensi ini menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tidak dominan jadi kemampuan kognitif ini tidak mendominasi ya, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga negara dunia. Nah, pada dimensi P3 itu terdapat elemen-elemen Bapak Ibu ya, yang sudah ditetapkan. Jadi kita tinggal memilih elemen mana yang paling tepat dan mau disasar pada setiap proses, pembelajaran, pada tujuan pembelajaran. Misalnya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini maksudnya beragama, akhlak pribadi, beretika ya, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, misalnya menjaga alam, lingkungan sekitar supaya tidak tercemar ya, mengurangi pemanasan global dengan tidak membuang sampah sembarangan atau dengan menanam pohon, itu adalah akhlak kepada alam ya. Akhlak bernegara juga ya. Berkemitraan global, mengenal dan menghargai budaya bangsa Indonesia, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Jadi untuk elemen dan dimensi ini cocok untuk mapel apa ya Bapak Ibu guru tentu bisa menjawabnya ya. Berikut ya, dimensi gotong royong. Nah, elemennya adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi ya. Lalu
Dimensi mandiri. Mandiri adalah pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Lalu bernalar kritis, ini yang sering Bu Eli pakai kebetulan pada bahasan kali ini ya, membahas ini dengan elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi ini bernalar kritis, lalu kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, tidak memplagiasi, tapi betul-betul lahir dari pemikirannya. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil juga ya, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi membentuk pribadi yang problem solver ya. Selain kritis, tidak kritis saja, tetapi solusinya bagaimana. Jadi peserta didik diajar sampai ke arah itu. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi poin-poin penting yang digarisbawahi pada penyusunan ATP itu apa saja? Nah, sini Bu Eli mencoba merumuskan ya. Satu, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran ATP masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Ya, ini sudah dikemukakan tadi ya, masing-masing. Artinya setiap guru, setiap sekolah bisa berbeda, disesuaikan dengan apa yang memang perlu bagi guru tersebut. Ini namanya merdeka mengajar. Nah, inilah kerangka menyusun ATP-nya ya. ATP itu disusun dari gabungan TP ya. Dimulai misalnya ini dari misalnya ini fase A ya. Fase A itu ada di kelas 1 dan 2 SD ya. Fase A dimulai di kelas 1. TP-nya satu-satu. Jadi domain materi ke-1, urutan ke-1. Lalu lanjut TP 1-2, TP 1-3 dan seterusnya. Dan masuk ke domain materi kedua 21, 22 terus sampai selesai di satu fase itu. Nah, rangkaian seperti ini, kalau urut-urutan seperti ini kan seperti silabus ya Bapak Ibu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan silabusnya guru masing-masing mapel atau silabusnya mapel tertentu di sekolah tertentu. Nah, ya. Jadi inilah kerangka menyusun ATP-nya. Kenapa ATP disusun? Ingat tujuan utamanya adalah mencapai CP-nya. CP itu mengandung kompetensi dan materi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A, Bapak Ibu. Nah, poin kedua, bagaimana cara menyusunnya? Ya, ini ada referensi creating learning material for open and distance learning ya, oleh ini ya. Nah, caranya ada beberapa, tapi Bu Eli merujuk 2 saja yang lebih mudah ya. 1, mengurutkan konten dari mudah ke yang lebih sulit. Jadi konten itu materi, ya. Yang kedua, mengurutkan hierarki keterampilan. Jadi keterampilan di sini adalah itu keterampilan komponen konten. Jadi keterampilan komponen konten berarti kompetensi. Jadi kita boleh mengurutkan hierarki kata kerja operasionalnya. Ya Bapak Ibu yang sudah kita bahas ya di video part 2 yang lalu. Nah, yang ketiga, ATP ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi, kalau kita sudah mempunyai ATP itu rasanya lega ya karena kita sudah punya pegangan standar ya sepanjang 1 semester itu bahkan 1 tahun ajaran ya. Meskipun di tengah-tengah proses pembelajaran tentunya ada flexibility ya, artinya bisa saja strategi pembelajarannya itu berubah, disesuaikan dengan apa yang sedang terjadi di dalam proses pembelajaran ya. Tetapi paling tidak ATP yang sudah disusun ini merupakan gambaran menyeluruh terhadap apa yang sudah kita rancang berdasarkan analisis TP dan rumusan TP-nya. Yang keempat, ATP ini nanti akan menjadi panduan guru dan peserta didik dari awal hingga akhir fase CP tersebut. Ya, jadi setelah membuat ATP ini tentu akan diberitahukan kepada peserta didik. Jadi nak kita akan belajar ini sepanjang semester ini atau sepanjang tahun ajaran ini. Ya, itu akan lebih baik ya Bapak Ibu. Nah, mari kita sama-sama mulai ya. Kita tinjau dulu untuk fase IPA kimia, ya ini ada CP umumnya ya, di sana ada CP umum, ya ini tinggal ditempel di sini dan Bapak Ibu bisa membaca ya. Pada akhir fase peserta didik memiliki kemampuan untuk merespon isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah
Kemampuan tersebut antara lain mengidentifikasi dan seterusnya Bapak Ibu. Lalu, di sini Bu Eli memberikan, eee, tulisan warna merah ini merupakan konten atau materinya ya, jadi ada energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan ya, ini nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Ini umum, IPA umum ya. Jadi di sini ada biologinya, ada fisikanya, ada kimianya ya. Dan seterusnya, semua itu diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDG goals-nya PBB ya. Lalu melalui pengembangan sejumlah pengetahuan tersebut dibangun pula akhlak mulia, sikap, ilmiah, secara jujur, objektif, bla bla bla. Ini adalah, dimensi apa tadi, profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, itu sudah tergambar secara menyeluruh pada, CP umum IPA di sini. Nah, sekarang kita menuju kepada, elemen. Apa itu elemen? Elemen ini adalah bagian dari, CP ya. Jadi CP itu memiliki elemennya masing-masing. Misalnya elemen mapel kimia, itu berbeda dengan elemen mapel ekonomi, atau mapel bahasa Inggris ya, atau matematika, atau penjas orkes, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi elemen untuk CP kimia itu ada 2, namanya elemen pemahaman kimia, kemudian elemen keterampilan proses ya Bapak Ibu. Nah, elemen pemahaman kimia punya CP-nya sendiri. Nah, ini yang harus kita jadikan patokan untuk menganalisis CP seperti pada video pertama ya. Ini, di akhir fase E, peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan. Ini warna ungu ini menggambarkan kompetensi yang dinyatakan dalam kata kerja operasional ya. Menjelaskan apa? Fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah. Jadi kaidah kerja ilmiah nanti disampaikan pada saat keterampilan proses ya, pada saat praktikum. Ya. Kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan apa konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global. Nah, ini sudah merah ya, berarti ini adalah konten atau materi ya Bapak Ibu ya. Pemanasan global, menuliskan reaksi kimia dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Nah, yang menjadi perhatian adalah Bapak Ibu, ini menurut Bu Eli kalau struktur atom tekan ini ditulis di bagian akhir paragraf ini ya. Jadi kesannya apakah boleh kita, kenapa ini terakhir ya, waktu Bu Eli pertama membaca CP ini di tahun 2021, jadi belum belum CP yang 033 ya, ini memang seperti ini, ditulis di bagian bawah. Kenapa struktur atom yang harusnya ada di bab awal itu taruh di bawah ya. Nah, ini artinya konsepnya adalah setiap guru boleh kok mengubah-ngubah, urutan ini. Jadi di sini ada konten atau materi, tapi bukan berarti bahwa konten ini sudah urut dan harus urut. Artinya ini bisa kita urutkan sendiri sesuai dengan yang, kita merasa, membelajar itu akan lebih efektif dimulai dari bab mana ya. Nah, kalau Bu Eli ini meletakkan struktur atom ini justru di bab 1 sebagai TP urutan 1, tujuan pembelajaran 1.01. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini, nomor 1. Makanya bahasan pada, video kali ini dan video yang part 2 sampai dengan part 4 itu adalah pada konten struktur atom ya Bapak Ibu. Jadi ini boleh kita balik ya, urutannya boleh kita balik. Nah, elemen keterampilan proses, apa itu keterampilan proses? Ini menurut AS 2000 dan diadopsi dari Murdoch 2015, ada 6 ciri khas keterampilan inquiry ya, yaitu bagaimana, aktivitasnya apa, ya mulai dari mengamati, misalnya memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan, pengamatan, eksperimen ya, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan memilih metode, bla bla bla. Nah, memproses, menganalisis data dan informasi ini melakukan eksperimen, lalu sampai mengevaluasi dan refleksi serta mengomunikasikan hasilnya ya. Nah, ini adalah elemen keterampilan proses ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 elemen pada TP fase E IPA kimia. Nah, baik ya, kita akan mulai menuju ke file ya, file untuk TPE 101 sampai dengan TPE 114. Jadi ada 14 TP yang sudah Bu Eli urutkan menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran ya. Dengan domain lingkup konten materi adalah struktur
atom, cara membacanya seperti ini Bapak Ibu, ini kan ada angka ya. E itu fase E. 1 adalah materi urutan ke-1 yaitu pada bab 1 kelas 10. Nah, 2 digit di belakang 01 sampai 14 ini adalah urutan TP yang sudah kalau TP itu sudah diurutkan maka akan menjadi ATP. Ya, Bapak Ibu. Baik, kita akan beralih menuju ke file yang ini. Nah, ya kita sudah sampai di sini. Jadi kita membuat tabel seperti ini. Tabel ATP pada CP fase E kimia, yaitu untuk elemen pemahaman kimia dan keterampilan proses. Jadi di sini Bu Eli memberikan informasi, di sini ada warna-warna stabilo ya pada kalimatnya. Warna kuning menunjukkan kompetensi, yaitu memilih KKO dari 3 taksonomi Bloom Anderson, Wilkinson Tike, dan Marzano. Jadi kuning itu adalah kompetensinya ya. Biru itu adalah konten atau materinya, sementara warna hijau, nah yang hijau ini maksudnya yang kali ini, pada video kali ini Bu Eli menambahkan, yaitu komponen variasi atau pelengkap. Ini menggambarkan pembelajaran berdiferensiasi atau bisa menggambarkan ini Bapak Ibu, tingkatan berpikir ya, tingkatan berpikir juga bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pada video kedua Bu Eli mungkin belum menambahkan variasi. Nah, sekarang Bu Eli sudah tambahkan variasinya. Kita membuat tabel seperti ini terdiri dari 4 kolom. Kode tujuan, tujuan pembelajaran, atau kita sebut TP ya Bapak Ibu. Kemudian ada alokasi waktu dan profil pelajar Pancasila. Kita memilih aja salah satu dimensi yang disasar apa. Karena ini terkait dengan IPA dan mempelajari sebuah konten yang cukup abstrak ya menurut karena atom ya, maka Bu Eli memilih bernalar kritis aja karena di sini sasarannya adalah bagaimana peserta didik mampu mengolah informasi. Mereka mencari sumber belajar dan bisa mendapatkan informasi itu ya untuk supaya lebih mendapatkan informasi lalu dikemukakan ya, dijelaskan ya. Nah, seperti itu ya. Kita mulai kode tujuan E101 ini tentang konsep dasar struktur atom. Jadi tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian atom ya. Jadi sebetulnya atom ini, pengertian atom itu sudah dibahas di fase D ya, di video part 2 ya. Bu Eli membahas di fase D ya. Nah, tetapi, supaya jangan ujuk-ujuk, langsung belajar ke partikel penyusunnya, maka kita beri, kesempatan untuk mengulang sebentar, yaitu, apa sih atom itu? Nah ya, baru dilanjutkan dengan partikel penyusun atom itu apa saja ya, kemukakan ya. Nanti, peserta didik akan mengemukakan 3 partikel ini ya. Muatannya apa, terus masanya bagaimana, lalu menggambar diagram bagian atom, yaitu diagram bagian atom itu ada inti atomnya, dan ada kulitnya, boleh dikemukakan lalu disampaikan 7 kulit atom atau memberikan informasi berupa gambar, ini ada kulit K, L, M, nah seperti itu ya Bapak Ibu. Dengan kalimat sendiri setelah menganalisis sumber belajar dalam diskusi kelompok ya, dengan kalimat sendiri artinya ini memenuhi KKO dari taksonomi Wilkinson Tike ya Bapak Ibu, bagaimana mensintesis informasi sendiri ya setelah mempelajari sumber belajar tertentu ya. Jadi sumber belajar ini, bisa diterjemahkan sesuai dengan, eee, kebutuhan masing-masing peserta didik ya. Misalnya yang gaya belajarnya audio mungkin mendengarkan YouTube, menonton YouTube, gaya belajarnya visual mungkin bisa saja, membaca buku teks, atau gaya belajar kinestetik itu lebih suka belajar dengan bergerak, dengan berkelompok dan, mungkin menjadi tutor sebaya seperti itu ya. Jadi yang hijau ini variasi ini sebetulnya bisa saja memberi kita clue ini adalah, pembelajaran berdiferensiasinya, gambaran pembelajaran berdiferensiasi sebagai, ciri khas dari, kurikulum merdeka ya, pembelajaran intrakurikuler kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Dan alokasi waktunya kita bisa melihat bahwa untuk materi seperti ini tidak perlu lama, cukup 1 jam pelajaran ya, seperti itu ya. Nah, bentar Bu Eli mau memperlihatkan bahwa ini kode tujuan ini diperoleh dari mana, kemudian TP-nya dari mana. Nah, kita naik ya ke ke tabel ini ya. Jadi
pada tabel ini tabel ini ada di video part 2 ya, Bapak Ibu bisa mengklik lagi videonya ya. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya, dan kemudian sudah Bu Eli tambahkan variasinya dan ada sedikit, perubahan ya, lebih lengkap. Contohnya Bu Eli menambahkan menyisip, tentang organisasi tabel periodik unsur yang modern di E104 ya Bapak Ibu. Jadi ada sedikit perubahan di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah Bu Eli, pindahkan ke sini ya. Jadi urutan TP itu sudah menjadi ATP. Jadi inilah ATP mulai dari E101 kemudian lanjut ya Bapak Ibu di E102. Menghitung jumlah partikel penyusun atom, proton, neutron, elektron pada lambang unsur X. Nah, mempelajari lambang unsur X itu sudah ada Bapak Ibu di fase D di kelas 8 ya. Nah, mestinya ini, tidak terlalu lama untuk mengingatkan ini kepada peserta didik ya. Dan kita batasi dulu aja, karena ini kelas 10, kita batasi pada nomor atom 1 sampai 20 untuk reguler. Kecuali ada peserta didik yang minatnya sangat besar terhadap kimia, mungkin mau yang mengikuti olimpiade kimia, jadi kita boleh, memberikan tugas tambahan dengan memperluas materi untuk nomor atom 21 sampai 50 misalnya, sampai ke, unsur-unsur transisi seperti itu ya Bapak Ibu. Ini juga alokasinya 1 jam. Kemudian E103 membuat diagram posisi proton dan neutron dalam nukleus. Jadi membuat diagram dan sebaran elektron pada setiap kulit, yaitu kita menggunakan yang ketentuan maksimum elektron pada tiap kulit itu 2n² untuk unsur X bernomor atom 1 sampai 20 dan menjelaskannya dengan kalimat sendiri. Nah, jadi stabilo yang berwarna kuning ini menjelaskan, menghitung, membuat diagram ini adalah kata kerja operasional untuk level aplikasi atau penerapan seperti yang ada pada CP-nya ya. Ini ada CP-nya ya Bapak Ibu ya. Ini CP-nya sudah dicantumkan di sini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Jadi ada kata aplikasi itu penerapan ya. Lalu memahami menurut taksonomi Wittgenstein-Tike, sekali lagi itu bukan level Lorentz tetapi level Horst. Jadi memahami di sini ada 6 aspek pemahaman menurut taksonomi Wittgenstein-Tike yang tidak berjenjang ya Bapak Ibu. Nah, di antara dari 6 aspek pemahaman itulah yang bisa kita ambil KKO-nya yang sesuai dengan itu, lalu kita, gunakan untuk menuliskan tujuan pembelajaran yang ada di sini ya. Seperti ini ya, menjelaskan itu memahami juga ya. Lalu, tadi ya menghitung ya. Itu juga, dengan menghitung maka termasuk juga memahami, karena termasuk aspek penerapan dari informasi yang sudah dipelajari. Lalu TP keempat ya, jadi di sini Ibu Eli menyisip ya, Bapak Ibu guru, E104. Kenapa disisip? Karena di sini kita perlu menjelaskan organisasi tabel periode unsur langsung yang modern saja, langsung ini kalau menurut Bu Eli yang langsung modern, yang tabel bentuk panjang ya, bukan yang mulai dari Mendeleev itu ya. Kenapa? Karena ya materi esensial. Jadi materi esensial itu langsung materi yang kita pilih, yang langsung nanti bisa diterapkan secara kontekstual sehingga alokasi waktunya juga memadai dan tidak bertele-tele ya. Dan di sini organisasi apa? Organisasi tabel periode unsur berdasarkan kelompok periode itu yang mana, golongan yang mana, lalu unsur-unsur yang masuk golongan utama yaitu golongan 1A sampai 8A itu yang mana, golongan transisi atau B yang mana, termasuk unsur lantanida. Nah, ini ada warna merah, kenapa? Karena di bagian akhir itu ada aplikasinya dalam nanoteknologi dan diambil untuk nanomaterial yang di nanomaterial ini disusun dari logam-logam tanah jarang atau kita sebut lantanida. Jadi ini perlu dipelajari dulu ya, makanya Bu Eli sisipkan di sini ya E104 begitu ya. Lalu unsur aktinida, kelompok logam, semilogam dan non-logam. Nah, seperti itu Bapak Ibu, dan ini di dalam nanti strategi pembelajarannya adalah mungkin guru menyiapkan LKPD ya yang sudah ada tabel SPU bentuk modern, kemudian ada
ini dan peserta didik tinggal menjelaskan aja ya. Mereka bisa memetakan di sebelah sini, sebelah ini termasuk ini itu ya, seperti itu. Jadi cukup 1 jam saja. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang kelima, menjelaskan teori oktet. Nah, Ibu ini tambahkan ya. Teori oktet kenapa? Karena mau menulis konfigurasi elektron berdasarkan prinsipal quantum number. Prinsipal quantum number itu maksudnya yang konfigurasi elektronnya berdasarkan sebaran elektron pada kulit N atau kulit ya yang memenuhi tadi 2N kuadrat, tetapi maksimum itu adalah pada angka 8 ya, 8 elektron valensi ya, seperti itu ya. Jadi untuk suatu atom unsur X kita pilih aja di antara nomor 1 sampai 20 ya. Lalu sekaligus hubungan jumlah kulit atom dan jumlah elektron valensi pada konfigurasi elektron tersebut terhadap posisi atom tersebut dalam tabel periode unsur. Ya ini mungkin panjang sekali ya Bapak Ibu guru, mungkin Bapak Ibu guru bisa menyusun kalimat yang lebih tepat, yang lebih singkat dan simpel. Ini sengaja Bu Eli menulis seperti ini panjang karena ya ini kan untuk dikonsumsi dan dikonsumsi sendiri ya, dalam arti ini memberi penjelasan yang lebih detail kepada guru yang menggunakan ini ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi, karena di sini menyebut-nyebut posisi unsur tersebut dalam tabel periodik unsur, ya jadi kalau melihat kulit atom maka ini ada di periode sekian, kemudian menghitung, jumlah elektron valensinya, oh ini ada di golongan utama sekian ya, makanya sebelum di 105 itu kita tambahkan dulu menjelaskan organisasi tabel periodik unsur modern ya. Berikut di E106 ini menjelaskan pengertian sekarang masuk ke ion positif, ion negatif. Ini adalah pengantar ya untuk menuju ke sifat apa namanya ikatan kimia ya. Ikatan kimia misalnya ikatan ionik ya, khususnya ikatan ionik. Kenapa ikatan ionik? Karena ketika belajar di kelas 11 fase F ya, ini penting sekali karena akan bertemu dengan senyawa-senyawa ionik ya yang ada di kelas di CP kelas 11 tersebut. Jadi setelah mempelajari atom, bagaimana atom itu bisa atom kan netral ya, atom bisa melepas elektron, bisa menangkap elektron. Nah, makanya kita sekaligus aja, sekali jalan gitu Bapak Ibu ya, langsung mengajarkan ion positif negatif, sekaligus menggambar diagramnya. Jadi ini lebih ke arah visualisasi karena struktur atom itu sifatnya adalah abstrak, mikroskopis ya, lebih ke arah mikrokonsep seperti itu, maka diharapkan pada strategi pembelajarannya adalah peserta didik itu banyak menggambar, memvisualisasikannya, makanya KKO-nya itu adalah aplikasi penerapan ya, seperti itu ya. Memahami melalui penerapan dengan menggambar diagram, misalnya di sini diagram apa? Konfigurasi elektron yang berdasarkan jumlah kulit tadi ya, pada anion dan kation dari suatu atom unsur X. Jadi nanti akan nyambung ini ke misalnya tadi ke bagian bawah itu ada jari-jari atom terhadap jari-jari ion. Mana yang lebih pendek, mana lebih panjang ya. Oleh karena itu sebelum belajar itu di E106 kita sudah peserta didik sudah paham mana ion positif, mana ion negatif. Berikutnya adalah E107, ini juga lanjut ya Bapak Ibu, membuat diagram tingkat energi kulit. Nah, setelah prinsipal quantum number lalu dilanjutkan ya dengan sebetulnya ini masuk ke bilangan kuantum ya, kulit, subkulit, boleh ditambahkan dengan bilangan kuantum yang azimuth, bilangan kuantum apa namanya? Spin ya, subkulit, jumlah orbital pada atom unsur bernomor 1 sampai 20 dan menjelaskan pengertian masing-masing dengan kalimat sendiri setelah menganalisis sumber belajar dalam diskusi kelompok ya. Jadi di E107 Bapak Ibu ini sebetulnya subtopiknya banyak. Ini bisa misalnya kita kewalahan begitu, ini bisa kita bedah satu-satu sehingga bisa mengambil alokasi waktu 2 atau 3 jam di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, namun kalau misalnya kita bisa membuat denah diagram, kita menunjukkan kepada peserta didik diagram yang bisa mereka paham langsung mulai dari tingkat energi kulit, subkulit, dan orbital ya. Jadi
kita lebih efektif mengajar sekaligus untuk bagian ini ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun tidak satu-satu, tetapi ini bisa cover semuanya ya. Artinya sampai kepada pengertian kalau kulit satu, satu, subkulitnya hanya ada satu yaitu S, kemudian orbitalnya S berbentuk bola begitu ya, satu S yang diisi oleh maksimum 2 elektron jadi satu S2 ya. Jadi sudah mendapatkan pengertian tentang orbital ya seperti itu. Lanjutnya adalah menjelaskan pengertian asas larangan Pauli. Kenapa? Karena ini mengawali dari konsep pengisian elektron dalam konfigurasi menurut Aufbau dan Hund. Jadi ini sebetulnya sambungan aja Bapak Ibu dari atas setelah mengetahui bahwa level energi kulit, subkulit itu kok berbeda-beda ya, mana yang paling rendah, terus mana yang paling tinggi dan seperti itu. Maka untuk melanjutkan ke Aufbau itu akan langsung begitu ya, langsung ya. Caranya membuat diagram ya. Diagram, jadi membuat diagram sendiri, peserta didik tidak perlu menghafal, tetapi benar-benar bisa membuat diagram karena sudah tahu level energi dari subkulit dan orbital masing-masing ya. Kemudian dilanjutkan dengan Hund. Ya, dengan Hund ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini alokasinya bisa 2 atau 3, jadi tapi Bu Eli mengalokasikan 2 saja misalnya ya. Lalu E109 menjelaskan ini sudah masuk ke sifat periodik unsur. Bapak Ibu, kenapa kita ke jari-jari atom dan jari-jari ion? Karena ini ada kaitannya dengan nanomaterial, nanoteknologi, bagaimana sebuah partikel itu akan kalau misalnya dia lebih kecil ukurannya dari ukuran originalnya atomnya, maka mempunyai sifat kimia, sifat fisik dan sifat kimia yang jauh berbeda dan lebih banyak manfaatnya. Nah, seperti itu. Makanya kita masukkan sifat periodik unsur yaitu pengertian jari-jari atom. Lalu sampai ke analisis diagram grafik hubungan jari-jari atom pada tiap kulit atom. Jadi kalau misalnya sebuah atom memiliki 2 kulit, itu jari-jarinya bagaimana dibandingkan terhadap atom yang memiliki 6 kulit ya. Kemudian ada kecenderungan jari atom terhadap letaknya dalam periode dan golongan tabel SPU. Jadi ini ada 2 subtopik, tapi bisa diajarkan sekaligus itu di satu CP aja. Lalu menjelaskan pengertian jari-jari ion, jadi setelah jari-jari atom ya, kita ke jari-jari ion saja dan grafik hubungan jari-jari ion terhadap jari-jari atomnya ya. Jadi kita bisa menampilkan data boleh, grafik juga boleh. Lalu data dan grafik itu bisa dijelaskan oleh peserta didik dengan kalimatnya sendiri. Nah, E111 ya. Nah, ini membuat diagram hubungan tingkat energi ionisasi setiap elektron pada atom gas. Jadi, kenapa atom gas ya? Karena atom gas itu tidak berikatan ya Bapak Ibu ya. Jadi, untuk energi ionisasi bahasanya itu untuk atom dari suatu unsur yang wujudnya gas ya. Nah, di sini kita misalnya memberikan salah satu contoh atom gas dari unsur apa ya? Misalnya unsur natrium ya. Natrium memiliki 11 elektron. Jadi setiap elektronnya itu memiliki level energi yang berbeda ya. Jadi energi ionisasi yang subtopik ini bukan energi ionisasi pertama, tapi ionisasi yang dimiliki oleh setiap elektron. Jadi kalau ada 11 elektron pada atom Na itu tuh berarti ada 11 energi ionisasi untuk elektron yang menempati orbital 1s, 1s1. Itu berbeda dengan energi ionisasi pada elektron yang menempati orbital 1s2, yaitu elektron kedua di orbital 1s. Nah, itu perlu diberikan pemahaman ya kepada peserta didik ya, sehingga mereka akan tahu bagaimana elektron yang ada di orbital 3s1 ya, atau elektron terluar atau disebut elektron ke-11 oke ya. Jadi elektron ke-11 elektron yang paling luar. Bagaimana energi ionisasinya? Paling besar atau paling kecil? Nah, itu ya maksudnya Bapak Ibu. Lalu juga energi ionisasi terhadap posisi elektron dalam kulit atau subkulit atau orbital atom dengan kalimat sendiri bla 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 ya. Jadi setelah mempelajari diagram, melihat diagram atau bahkan membuat diagram sendiri ya, seperti itu pertama mungkin melihat diagram sendiri atau menerjemahkan dari tabel data energi ionisasi, lalu
dibuat diagramnya. Nah, setelah membuat diagram tentunya peserta didik dapat menyimpulkan pengertian, oh kalau begitu energi ionisasi itu apa? Lalu besarnya bagaimana terhadap posisi elektron itu dalam kulit, subkulit, bahkan orbital atomnya, ya Bapak Ibu. Nah, berikut adalah menjelaskan grafik kecenderungan. Jadi grafik kecenderungan ini esensial ya untuk diajarkan, yaitu pola EI pertama. Jadi energi ionisasi dari elektron terluar, jadi elektron valensi. Jadi kita sebut elektron EI 1 ya. Yaitu dari 20 atom gas bernomor sekian, atau Bapak Ibu bisa memilih beberapa saja dari unsur mana saja ya. Tapi kita hubungan dengan posisinya pada tabel SPU baik periode maupun golongan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ke kanan dalam satu periode, maka EI-nya semakin apa kecenderungannya, semakin besar, semakin kecil, lalu ke golongan ya, ke atas atau ke bawah. Nah, begitu. TP ke-13 ya, menjelaskan pengertian afinitas elektron. Jadi setelah energi ionisasi, boleh lanjut ke afinitas elektron ini untuk memberikan pengertian yang kebalikan ya antara energi ionisasi dengan afinitas. Kalau afinitas adalah energi yang dilepaskan ketika sebuah atom menangkap elektron untuk masuk ke kulit luarnya ya. Jadi kita peserta didik diharapkan bisa membandingkan data nilai AE1 dan kedua. Jadi Bu Eli pikir bahwa ini cukup sampai di membandingkan aja afinitas elektron ke-1 dan ke-2. Jadi kalau misalnya mereka menemui O2- ya, anion O2-, maka afinitas elektron O- itu berbeda dengan O2-. Mana yang lebih besar ya seperti itu ya. Termasuk grafik kecenderungan pola AE pada atom gas dari unsur ini ya. Terhadap apa? Terhadap periode kecenderungannya dalam satu periode bagaimana, dalam satu golongan bagaimana, dan yang paling besar siapa, yang paling kecil siapa, dan seterusnya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang terakhir ya, karena ada kata penerapan atau aplikasi dalam nanoteknologi, jadi di sini lebih ke arah eksplorasi. Jadi peserta didik kita beri kesempatan untuk mengembangkan pola pikir ya, mencari sumber informasi, pola bernalar kritis, berpikir kritis ya. Misalnya mereka setelah mencari informasi lalu membuat infografis, boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan PowerPoint ya, membuat video untuk gaya belajar yang audio ya. Kemudian podcast juga gaya belajar audio seperti itu dengan hanya lisan saja direkam, atau menjelaskan secara langsung aja di depan guru, secara lisan di depan kelas gitu. Begitu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menjelaskan penerapan konsep struktur atom dan sifat keperiodikan unsur dalam logam tanah jarang ya, lantanida tadi sebagai nanomaterial, yaitu nanomaterial ini masuk ke dalam bidang nanoteknologi, baik individu atau kelompok ya. Kenapa? Karena ada peserta didik yang memang nyaman untuk belajar individu, tapi ada juga yang suka belajar kelompok ya. Nah, di sini Bapak Ibu artinya peserta didik ini akan menjelaskan ya, misalnya kalau material dipakai untuk keperluan apa ya, di sana banyak sekali manfaatnya. Lalu nanomaterial, kenapa disebut nanomaterial? Logam tanah jarang ini sebagai nanomaterial, karena konsep struktur atom yang mana yang dipakai, karena di atas ini ya Bapak Ibu, di atas ini kan sudah dijelaskan ya konsep ini, ada ya konsep dasar struktur atom. Jadi menurut peserta didik, bagian mana sih yang paling tepat untuk menjelaskan bahwa nanomaterial itu adalah nanoteknologi yang memiliki sifat yang khas karena ukuran partikelnya yang super kecil ya, di bawah 100 nanometer ya Bapak Ibu, atau bahkan ada yang di bawah 50 nanometer, sehingga memiliki sifat khas, sifat fisiknya ya yang sangat berbeda, sifat kimianya juga berbeda sehingga banyak manfaatnya. Nah, ini adalah sebuah pembelajaran kontekstual ya, konten yang kontekstual karena dekat dalam kehidupan
peserta didik dan menimbulkan ketertarikan ya, kecanggihan dari sebuah, teknologi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita jumlahkan ya, ini Bu Eli jumlahkan total jamnya 19 jam. Nah, 1 minggu itu kimia itu maksudnya iya, kimia, fisika, biologi di kelas 10 fase E itu masing-masing 3 JP ya Bapak Ibu, sehingga untuk kimia sendiri kalau 19 jam itu lebih kurang 6 minggu, 6 kali 3 18 ya, 18 jam lebih 1 jam ya. Nah, 6 minggu ya. Sementara total JP untuk, IPA kan 216 ini di luar projek ya Bapak Ibu ya, 216 dibagi 3 mapel, maka masing-masing mapel kimia 72, biologi 72, fisika 72 JP atau 24 minggu idealnya ya, per tahun di luar apa, di luar, projek ya Bapak Ibu. Nanti ini bisa disesuaikan lagi ya. Jadi 6 minggu belajar struktur atom. Nah, jadi ini adalah, ATP yang Bu Eli buat. Artinya ini sebagai contoh saja atau mungkin, arahan atau referensi, salah satu referensi yang bisa Bapak Ibu sesuaikan sendiri, tidak harus persis seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengurangi, bahkan menambahkan, atau misalnya merasa terlalu panjang, bagian mana sih yang harus di-delete atau mau, ke arah subtopik yang lain, silakan. Karena prinsip dari penyusunan ATP itu adalah, apa tadi, ya selain beruntut menyusunnya, juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan, lingkungan belajarnya ya, kemampuan belajarnya, profil belajarnya. Jadi kalau misalnya kira-kira, oh topik yang ini berat misalnya seperti itu, misalnya Aufbauhun tidak perlu, ya sudah tidak usah dimasukkan ke dalam TP-nya ya Bapak Ibu, sehingga, kita masing-masing kita tahu mana materi esensial yang perlu diberikan kepada peserta didik kita masing-masing ya. Jadi ini bukan harus seperti ini adalah sebuah contoh saja yang Bu Eli buat ya untuk fase E kimia ya. Nah, selanjutnya dilanjutkan Bapak Ibu sampai E4 sekian karena ATP itu memang disusun dari awal fase sampai akhir fase. Jadi benar-benar dari A dari 1 tahun ajaran penuh sampai selesai ya. Nah, untuk melanjutkannya, Bapak Ibu, Bu Eli sudah membuatkan perkiraan alokasi jam untuk E2 sampai E4. Jadi kalau ada kode domain materi E1 ini sudah ya. Nah, E2 itu reaksi kimia ya, jadi kita bisa memulai dari menyetarakan bersama reaksi kimia juga boleh ya, yang sederhana. Ya, karena pada CP-nya itu ditulis yang, menyentuh kepada kehidupan sehari-hari ya. Jadi, fokuskan pada kontekstual, kekontekstualan. Jadi kita memilih reaksi-reaksi kimia yang kontekstual. Jadi misalnya seperti reaksi fotosintesis, reaksi pembakaran karena nanti terkait dengan, fase F ya, di sana ada pembakaran sempurna tak sempurna ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, misalnya reaksi fermentasi, reaksi-reaksi yang sederhana ya. Nah kemudian, ini kita ambil di 5 minggu atau 15 JP seperti itu, lalu menerapkan hukum dasar kimia. Karena ada kata menerapkan, maka ini kita masukkan nanti ada praktikum ya, keterampilan proses ya, 18 JP atau 6 minggu. Dan terakhir E4. E4 ini adalah konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan dan fenomena pemanasan global. Bagaimana kita menyelamatkan suhu bumi, tidak turut menyumbang peningkatan suhu bumi dengan apa? Misalnya pemanfaatan limbah organik dan lain sebagainya. Idenya berasal dari peserta didik sendiri ya. Mungkin saja kita alokasikan 18 CP dan 6 minggu atau 6 minggu. Sehingga di sini kalau di jumlah Bapak Ibu ada 23 minggu, 70 JP ya, kan totalnya ada 72 JP ya, yang 2 JP itu, bisa untuk misalnya evaluasi asesmen sumatif ya, 23 minggu, yang 1 minggunya asesmen sumatif ya. Jadi 1 JP ini sisa ya Bapak Ibu yang ada di sini ya. Seperti itu Bapak Ibu, sekarang kita menuju ke poin penting dari catatan project P5.
Meskipun ini ada videonya tersendiri, tapi Bu Eli sampaikan sedikit di sini ya, bahwa pembelajaran project itu di luar pembelajaran KBM intrakurikuler Bapak Ibu ya, dan alokasinya adalah 108 JP ya. Nah, poin pentingnya adalah ini dilaksanakan pada fase E, bukan fase F, tapi fase E ya. Ini jumlah projeknya adalah 3 buah per tahun ajaran. Wajib 3 buah untuk jenjang SMA. Pemilihan temanya bebas, yang jelas 3 tema dari 7 tema yang disiapkan pemerintah. Yang ketiga, proyek ini bukan proyek mapel, jadi tidak mengacu kepada mapel kimia, topik misalnya topik hukum dasar, tidak seperti itu ya Bapak Ibu, tapi ini proyek bersama antar mapel ya, tidak mengacu pada materi mapel tersebut, tetapi proyek non mapel, proyek antar mapel yang menyelesaikan permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari atau lingkungan sekitar peserta didik. Nah, project, jadi ini maksudnya, diarahkan untuk berpikir kritis dan problem solver ya. Misalnya gini, kita ketika melihat, oh sekolah kondisinya sangat panas, musim panas tambah panas dan debu berterbangan, rasanya tidak nyaman untuk belajar. Nah, bagaimana cara menyelesaikan itu? Disesuaikan dengan CP Bapak Ibu ya. CP-nya tadi ada menyelesaikan permasalahan lingkungan, supaya kita mendukung SDG United Nation, nah seperti itu. Jadi bisa dengan Go Green ya, Go Green School dan lain sebagainya ya. Nah, lalu proyek ini dilakukan oleh semua peserta didik di kelas 10. Semua serentak dengan dibimbing oleh semua guru MAPA. Jadi yang membimbing bukan guru kimia saja atau bukan guru IPA saja, tapi kolaborasi guru IPA, bahasa, seni, PKWU dan lain sebagainya, bisa seperti itu dibagi-bagi ya. Gurunya kan ada 3 project ya, Bapak Ibu. Jadi 3 project itu dilakukan serentak ya oleh semua siswa kelas 10 dan dibimbing oleh gabungan guru ya. Nanti dibagi-bagi, ada misalnya, guru mapel ABCD ke tema A, project tema A, guru mapel DEF ke project tema B, dan seterusnya ya. Nah, yang menarik adalah selama project berlangsung, maka tidak ada kegiatan intrakurikuler KBM. Jadi tidak belajar di kelas lagi. Ini maksudnya supaya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merdeka melakukan aktivitas, merdeka menyelesaikan projeknya ya. Jadi tidak terbebani belajar di kelas, ya project, nah seperti itu, tidak ya. Jadi stop pembelajaran intrakurikuler KBM-nya stop, kenapa? Karena sudah dialihkan ke pembelajaran project dari tahap awal project, merancang project, sampai gelar pameran expo project yang bisa mengundang orang tua murid, sekolah tetangga, dinas pendidikan ya, bahkan masyarakat umum. Nah, seperti itu. Jadi selama project yang berlangsung sekitar 2,5 2 sampai 3 bulan itu, ini dilaksanakan full dan tidak belajar di kelas ya Bapak Ibu. Artinya, eee, mestinya kalau ini misalnya pelaksanaan P5-nya kita ambil di bagian akhir semester, maka materi-materi sudah harus selesai sebelum project ya. Nah ini, kegiatan project dilakukan di halaman sekolah, aula, lingkungan sekolah, dan tidak harus di dalam kelas. Ya, ini maksudnya memberikan suasana pembelajaran yang lain, yang lebih happy ya, Bapak Ibu ya. Nah, project P5 gabungan semua mapel ini dilakukan dengan alokasi waktu 108 JP per tahun dan dilakukan pada sepanjang tahun ajaran. Bisa misalnya mau dibagi satu project semester ganjil, 2 project semester genap, atau mau seluruhnya di semester genap seperti sekolah Bu Eli ya, itu sekitar bulan Februari sampai April. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk poin-poin penting project ya. Jadi Bu Eli singgung di sini meskipun ada video khususnya ya. Ini karena, supaya Bapak Ibu berpikir bahwa yang 216 dibagi 3 itu sudah termasuk project belum? Ternyata belum ya. Project itu masih 108 CP di luar KBM intrakurikuler. Seperti itu Bapak Ibu, next video part 4 itu adalah, goal-nya dari menyusun perangkat ajar, yaitu benar-benar sudah membuat modul ajar. Tapi sebelum membuat modul ajar, supaya kelihatan pada modul ajarnya itu merupakan pembelajaran diferensiasi sebagai ciri khas kurikulum merdeka,
maka kita perlu, menyertakan ya, asesmen diagnostik non kognitif atau asesmen formatif di awal pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang bisa Bu Eli sampaikan, kiranya mendapatkan manfaat dan pencerahan dan semoga membantu untuk, memberikan dasar, fondasi ya, dalam arti bagaimana landasan berpikirnya apa dalam membuat modul ajar ya. Kita kembali ke sini Bapak Ibu ya. Di sini ada quote yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita KH Dewantara, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia yaitu pada umumnya. Nah, ini adalah apa yang diharapkan dari sebuah proses pembelajaran selama fase yang dijalani oleh peserta didik. Jadi pada capaian pembelajaran yang seperti mencapai profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya, dan kompetensi apa-apa yang nanti akan ditunjukkan oleh peserta didik setelah mengakhiri, fasenya ya. Nah, reminders untuk kita semua, guru adalah salah satu agent of change, yaitu kita bergerak, berbuat baik, membuat sebuah perubahan untuk kebaikan dalam dunia pendidikan. Ayo mulailah dari diri sendiri terlebih dahulu ya. Sekian Bapak Ibu guru hebat ya. Next adalah ini sudah disampaikan tadi. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Salam dan bahagia.